Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Destifaini Dwi Putri dari Tekomde akan menjelaskan tentang routing, subnetting, dan contoh tentang subnetting. Yang pertama yaitu routing. Routing merupakan komputer jaringan yang bertugas atau difungsikan menghubungkan dua jaringan atau lebih. Tugas router men-forward data menggunakan routing protokol. Komputer router. Router adalah komputer general purpose dengan dua atau lebih interfas jaringan di dalamnya yang berfungsi menghubungkan dua jaringan atau lebih sehingga dia bisa meneruskan paket dari satu jaringan ke jaringan yang lain. Untuk jaringan kecil, interfasnya adalah NIC card sehingga router mempunyai dua NIC atau lebih yang bisa menghubungkan dengan jaringan lainnya. Untuk LAN kecil yang terhubung ke internet, salah satu interface adalah NIC card dan interface yang lainnya adalah sembarang hardware jaringan, misalnya modem atau list line atau ISDN atau koneksi internet ADSL yang digunakan. Default gateway supaya router bisa meneruskan data komputer yang akan digunakan pada jaringan tersebut harus menugaskan router dan meneruskan data. Penugasan dilakukan dengan cara setting komputer default gateway dengan ke router. Jika kita tidak setting default gateway, maka bisa dipastikan LAN tersebut tidak digunakan, tidak bisa terkoneksi ke jaringan yang lainnya. Router. Cara membangun tabel router dengan dua cara, yaitu static routing dan dynamic routing. Di static routing dibangun berdasarkan definisi dari administrator. Administrator harus cermat. Satu saja tabel router salah, jaringan tidak bisa terkoneksi. Sedangkan dynamic router secara otomatis router jalur routingnya dengan cara bertukar informasi antar router menggunakan protokol TFTP. Routing protokol bertujuan mencari dua rute tersingkat terbagi menjadi dua, yaitu interrouting routing protokol dan exterior routing protokol. Algoritma routing protokol yaitu distance vector, contohnya RIP, dan line state, contohnya OSPF. Variabel penting dalam routing yaitu network ID jaringan yang dituju, subnet jaringan yang dituju, dan gateway yang akan digunakan untuk mencapainya. Terdapat 3 jaringan routing statik yaitu ABC, dan dikonfigurasikan agar semua jaringan dapat saling berkomunikasi. Dan yang terakhir yaitu Network Address Translation, mekanisme pemetaan IP dalam sebuah jaringan menjadi IP tertentu. Banyak digunakan untuk mengatasi terbatasnya jumlah IP versi 4, yaitu dengan pemetaan IP private menjadi IP publik. Selanjutnya yaitu materi tentang subnetting. Apabila suatu organisasi memiliki IP address dengan network ID 222.124.14.0 memerlukan lebih dari satu network ID, maka organisasi tersebut harus mengajukan permohonan ke Internet Assigned Number Authority atau IANA untuk mendapatkan IP address baru. Permasalahan saat ini adalah persediaan IP address sangat terbatas karena banyaknya perusahaan .com yang membuat situs-situs internet. Untuk mengatasi permasalahan yang ada dan menghindari pengajuan IP address yang baru ke IANA, dibuatlah suatu metode untuk memperbanyak network ID dari suatu network
network ID yang telah dimiliki sebelumnya. Metode ini sering disebut dengan istilah subnetting, yaitu mengorbankan sebagian host ID untuk digunakan dalam membuat network ID tambahan. Pada hakikatnya, semua pernyataan tentang subnetting akan berkisar di 4 masalah, yaitu jumlah subnet, jumlah host per subnet, blok subnet, dan alamat host broadcast. Konsep ini yang disebut dengan CIDR atau Classless Interdomain Routing yang diperkenalkan pertama kali pada tahun 1992 oleh IEFT. Subnet mask yang digunakan untuk melakukan subnetting dapat dilihat pada tabel berikut, yaitu subnet mask dari prefiks 9 sampai subnet mask pada prefiks 30. Dan selanjutnya yaitu pembahasan tentang contoh soal subnetting. Pada kesempatan kali ini saya akan mengajukan tentang soal diketahui network address-nya, yaitu 172.16.0.6 dengan prefiks 18. Yang akan dicari yaitu jumlah subnet, jumlah host per subnet, blok subnetnya, broadcast-nya, dan host pertama dan host terakhirnya. Sebelumnya kita harus mengubah IP address-nya menjadi subnet mask, di mana pada soal di atas IP-nya adalah 172.16.0.0 dengan prefiks 18. Kita ambil prefiks 18-nya dan ditulis angka 1 sampai 18 bit dan sisanya adalah 0. Dan yang pertama yaitu kita akan mengetahui jumlah subnetnya. Untuk mencari jumlah subnetnya, 2 dipangkatkan X, di mana X adalah banyaknya bit dari 1 pada 2 oktet terakhir subnet mask, yaitu 2, jadi 2 dipangkatkan 2 yaitu 4. Jadi jumlah subnetnya adalah 4 subnet, yaitu 111.111.111.111.000.00000.0000000. Jumlah hostnya yaitu 2 dipangkatkan Y dikurangi 2, di mana Y yaitu banyaknya bit dari 0 pada 2 oktet terakhir subnet mask, yaitu 2 pangkat 14 kurangi 2 sama dengan 16.384 kurang 2 sama dengan 16.382 host. Blok subnetnya yaitu 256 dikurangi Z, di mana Z-nya itu nilai desimal 2 oktet terakhir pada subnet mask. Jadi 255.255.192.0-nya. Blok subnet lengkapnya yaitu 172.16.0.0, 172.16.64.0, 172.16.128.0, dan 172.16.192.0. Yang keempat yaitu broadcast-nya. Yang pertama 172.16.63.255, 172.16.127.255. Yang ketiga yaitu 172.16.191.255. Dan yang terakhir yaitu 172.16.255.255. Untuk 2 oktet pada broadcast 2 oktet terakhir dikurangi 1 dari blok subnet lengkap, dari blok subnet lengkapnya. Yang selanjutnya yaitu host pertamanya, oktet terakhir ditambah 1 dari blok subnet lengkapnya. Kemudian kalau host terakhir yaitu oktet terakhir dikurangi dengan 1 dari broadcast-nya. Demikianlah dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.